Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di minggu pagi hari yang indah ini. Tuhan telah menyertai kita sampai hari ini. Tuhan, walaupun di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa berkumpul dan bersatu dalam bersama keluarga kita. Dan kami percaya Tuhan hadir walaupun kami masih jauh gitu loh. Dan buat minggu pagi hari ini Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan roh dan jiwa kita untuk bersatu dan memuji dan menyembah Tuhan.
ajaib buat kami Tuhan Yesus, buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul. Mungkin kami nggak bisa berkumpul dalam satu gereja Tuhan Yesus, tapi kami percaya kami berkumpul dengan keluarga kami masing-masing Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, Kau menjamah, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan berotoritas penuh buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Dalam kuasa-Mu Tuhan, berkati, kami mau serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya mau jadi dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu, haleluya, amin. Amin. Mari semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita pujikan apa yang tak pernah dilihat mata, kita amin dengan telinga, amin. Kuasanya tak berubah.
terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Saya sangat percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan pastinya kita senantiasa diberkati. Ya, meski ibadah kita pada saat ini masih online, tapi saya sangat percaya bahwa sukacita ilahi tetap ada di dalam setiap kita. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur di dalam kasih anugerah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang boleh menganugerahkan kehidupan bagi kami, dan saat ini kami boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga kami meski di rumah masing-masing. Kami percaya kami semua diberkati, kami percaya kami semua ada dalam perlindungan Tuhan, kami percaya kami semua ada di dalam penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, buka akal hati pikiran kami supaya setiap firman yang kami dengar, kami baca, itu boleh tertanam dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham pada mereka, ada kesaksian Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, maka mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul
khotbah saya pada saat ini saya kasih judul Sengsara Membawa Nikmat. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perikop yang kita baca menghantarkan kita kepada prinsip kerajaan surga tentang kemuliaan yang akan datang. Dalam perikop ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, janganlah kita melihat bahwa Tuhan itu anti kepada yang namanya kemapanan, ya. Tetapi ada hal-hal yang tersirat di dalamnya tentang prinsip-prinsip kebenaran yang akan membuka pikiran kita tentang bagaimana kita melihat kerajaan Allah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita menggali lagi lebih dalam, kita baca ada 3 tokoh yang diceritakan Tuhan Yesus dalam perikop ini. Yang pertama si kaya, saya nggak tahu namanya siapa di situ. Yang jelas dikatakan Alkitab hanya seorang yang kaya. Kemudian seorang miskin yang bernama Lazarus serta Bapak Abraham. Nah, saudara, rupanya dari ketiga tokoh ini ada hal-hal yang menarik. Yang pertama kita lihat adalah si kaya, saudara. Kalau saudara perhatikan, si kaya ini melambangkan melambangkan ketidakpedulian, melambangkan tentang mementingkan diri sendiri dan cinta akan dunia. Ya, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19, saudara boleh lihat di situ. Ayat 19 dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, si kaya ini melambangkan tentang kehidupan duniawi. Kain ungu dan kain halus. Kain ungu itu kenapa dijelaskan Tuhan Yesus secara terperinci di situ? Ungu pada zaman itu ungu itu melambangkan tentang kekuasaan, ya. Orang yang berkuasa, orang yang memiliki uang atau power yang bisa mengontrol orang lain pada saat itu. Ya kan? Makanya waktu Herodes, Bapak Ibu baca ketika Yesus dihadapkan di Herodes, Herodes melepaskan jubah ungunya, jubah kebesaran, jubah raja, terus dikenakan kepada Yesus. Dan kalau saudara baca lagi ketika Yesus sampai di Golgota, para prajurit itu mereka membuang undi untuk merampas baju atau jubah dari Yesus, jubah ungu itu, ya, jubah yang mahal yang melambangkan kebesaran seseorang, seperti itu. Ya, dan juga dikatakan kain halus berbicara tentang perfect. Ya, bagaimana seorang itu di dalam kehidupan keduniawiannya dia sangat perfect sekali. Ya, kain halus melambangkan baju yang mahal pada saat itu. Ya, dengan tampilan mungkin yang neces. Ya, orang bilang perlente, ya, keren seperti itu, saudaraku yang terkasih. Nah, si kaya ini melambangkan tentang yang namanya cinta akan dunia ini. Ya. Nah, dari situ tidak ada kepedulian saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dalam kehidupan dia. Ya. Dia lebih mementingkan diri sendiri dan dikatakan Alkitab bahwa setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Wow, itu sesuatu gaya hidup yang bertentangan dengan Alkitab, saudara. Nah, sedangkan dalam kemewahannya, dalam mungkin uangnya banyak dan lain-lain, ada seorang pengemis yang menderita, yang setiap hari duduk di depan pintu rumahnya dan berharap ada sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja dan dia akan makan itu. Kalau saudara masih ingat tentang seorang perempuan Kanaan, Sirofenesia, yang mengatakan dirinya bahwa Yesus mengatakan gini, tidak patut mengambil roti dan melemparkan kepada anjing, dan dia mengatakan betul Tuhan, tetapi anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, di sini
pengemis ini setiap hari ada di situ untuk berharap remah-remah itu jatuh dan dia makan. Ya, tetapi yang dia dapatkan apa? Bahwa anjing-anjing itu datang, anjing-anjing tuannya itu datang dan menjilat luka-luka atau borok di tubuhnya. Oke, itu yang pertama, sosok si kaya. Yang kedua adalah sosok Lazarus atau orang miskin ini melambangkan apa, saudara? Melambangkan tentang kesederhanaan. Melambangkan tentang apa? Hidup yang berserah dan kemuliaan di balik penderitaan. Nah, saudara baca di dalam ayatnya 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya, saudara. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, kenapa saya katakan dia ini melambangkan kesederhanaan? Karena memang dia miskin, dia nggak punya apa-apa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan hidupnya itu berserah. Makanya setiap hari dia ya berserah aja. Dia ada di meja tuannya, dekat meja tuannya, dan berharap ada remah-remah yang jatuh untuk dia makan, seperti itu. Ya, nah ini lambang dari apa? Kehidupan yang sederhana yang udah nggak terikat lagi dengan dunia ini. Dan dikatakan ketika dia mati, dia mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Ketika apa? Malaikat-malaikat datang dan membawa dia ke pangkuan Abraham, saudara yang terkasih dan dalam Tuhan Yesus. Yang terakhir, tokoh yang ketiga adalah Bapak Abraham. Melambangkan apa? Kenyamanan dalam kemuliaan, hidup kekal, dan penggenapan janji firman Tuhan. Wow, ya, Bapak Abraham melambangkan kenyamanan dalam kemuliaan, tentang hidup kekal, dan penggenapan janji firman. Di mana saudara yang terkasih, ketika kita baca, ya, ketika orang miskin itu mati, ya kan, dan orang kaya itu mati, maka dia lihat dari jauh itu ada Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya itu mulai berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku supaya suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Dia sangat menderita si kaya, tetapi si miskin ini atau si Lazarus ini sedang ada di dalam kemuliaan Bapa, sedang berada dalam kemuliaan Tuhan. Dia duduk di pangkuan Abraham dan dia menikmati. Dia nggak ada penderitaan, dia nggak ada kehausan, kelaparan, tapi yang ada apa? Sukacita bersama dengan Abraham di dalam kemuliaan. Ya, nah ini penting. 3 hal ini kita harus pahami, ya, bahwa si kaya itu melambangkan cinta kepada dunia, sedangkan Lazarus itu lambang dari kesederhanaan dan kemuliaan yang akan datang. Serta Bapak Abraham itu berbicara tentang hidup yang kekal, berbicara tentang kenyamanan dalam kemuliaan Tuhan dan penggenapan janji firman Tuhan. Ya, nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pokok persoalan dalam perikop ini bukanlah terletak pada Lazarus di pangkuan Abraham. Ya, jadi pokok persoalannya bukan Lazarus itu sedang berada di dalam pangkuan Abraham, melainkan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pokok yang ditekankan Tuhan Yesus di sini adalah, pokok persoalan yang ditekankan Tuhan Yesus adalah kehidupan setelah kematian. Ya, atau kehidupan di bumi ini dalam melaksanakan firman Tuhan untuk menghantarkan kita kepada kehidupan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Si kaya dalam kemewahannya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sewaktu dia di dalam dunia, hatinya itu dibutakan. Ya, hatinya itu telah dibutakan, saudara yang terkasih.
sehingga ia tidak bisa merasakan apa yang terjadi di sekeliling dia. Ya, yang dia rasakan apa? Adalah bagaimana hidup itu di dalam kesenangan, bagaimana hidup itu di dalam kemewahan, ya kan? Hidup itu suka-suka, sukaria, setiap hari ada pesta dan lain-lain. Ini membawa dia jauh dari hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya dia nggak bisa merasakan apa yang dirasakan Lazarus. Yang mungkin dia tahu pada saat itu Lazarus jorok, badannya penuh dengan borok, ya kan? Mungkin ini Alkitab nggak mencatat, ini kemungkinan saja. Pada saat itu mungkin dia berusaha untuk mengusir Lazarus karena sebuah pemandangan yang nggak bagus. Tatkala teman-temannya, kerabat-kerabatnya datang berpesta dengan dia dan melihat Lazarus itu sebagai sebuah pemandangan yang gak baik, mungkin saja, ya, hatinya telah tertutup, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan Lazarus dalam segala penderitaannya, saudara yang terkasih, ia gak bersungguh dan menyalahkan Tuhan, ya, melainkan menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi bahkan sampai dia mati, serta tetap menjaga hidupnya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ini yang firman Tuhan katakan bagi kita semua, ya, bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan, tetapi kita dipanggil juga untuk menderita bersama dengan Tuhan. Wow. Lazarus gak protes tentang apa yang dia alami. Bahkan ketika anjing-anjing datang dan menjilat boroknya, Lazarus gak memberontak kepada Tuhan. Tetapi apa, dia menerima semuanya itu. Ya, dia sadar dirinya bahwa dia tidak berdaya dan hidupnya hanya berserah saja dengan berharap bahwa setiap hari ada remah-remah atau ada sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja si kaya itu yang bisa dia nikmati, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kehidupan di dunia ini menghantarkan mereka berdua, ya, menghantarkan mereka berdua masuk dalam kehidupan setelah kematian, dan mereka mendapat ganjaran dari masing-masing apa yang mereka tabur selama masa hidup mereka. Di mana Lazarus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia dikatakan Alkitab dibawa malaikat masuk dalam kemuliaan Allah dan duduk bersama dengan Abraham. Sedangkan si kaya, dia menderita di dalam siksaan nyala api, saudaraku yang terkasih. Pertanyaannya pada saat ini bagi saya, bagi Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara ini, bagaimana dengan hidup kita? Apakah yang akan menjadi pegangan kita untuk menghadap pengadilan Allah kelak? Apa yang menjadi bekal kita? Apa yang menjadi tiket kita ketika kita berhadapan dengan Allah di dalam pengadilannya? Apakah kita akan masuk dalam kemuliaan Bapa atau kita akan masuk di dalam penghukuman Allah? Ya, ingat saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pengalaman rohani saja tidaklah cukup menjadi tiket untuk menghantarkan kita kepada kehidupan kekal bersama Allah di dalam Yesus. Tidak. Pengalaman rohani saudara, entah saudara dilawat Tuhan, berbahasa roh, entah saudara mengalami mujizat dan lain-lain, semuanya itu tidaklah cukup untuk menjadi tiket menghantarkan kita ke dalam kehidupan kekal bersama Allah di dalam Yesus. Enggak. Makanya jangan sampai kita memiliki sebuah pandangan bahwa orang yang rohani itu yang akan masuk kerajaan Allah. Salah. Ya, orang rohani belum tentu dia masuk dalam kerajaan Allah, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, orang-orang itu yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga, saudaraku yang terkasih. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu yang akan mengantarkan kita sebagai tiket bagi kita untuk kita masuk dalam kehidupan kekal.
Oleh karena itu janganlah menaruh hidup ini pada kemapanan saudara yang terkasih. Jangan menaruh hidup ini pada kenyamanan lahiriah semata. Tetapi mari hidup berdasarkan iman saudara kepada Tuhan Yesus yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Ya, memang benar. Tuhan tidak anti kemapanan. Ya, sekali lagi, perikop ini tidak menjelaskan bahwa Tuhan itu anti kemapanan. Terus kita mari rame-rame kita semua menjadi Lazarus. Terus kita duduk di pinggir jalan minta-minta dan lain-lain. Oh enggak, Tuhan tidak anti kemapanan. Tetapi Tuhan sangat tidak berkenan, saudara. Sekali lagi, tetapi Tuhan sangat tidak berkenan apabila kita menaruh segala sesuatu, entah itu harapan, cita-cita, entah itu komitmen kita, entah itu keinginan-keinginan kita kepada hal-hal lahiriah atau kepada kemapanan. Tidak, Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Yang Tuhan mau, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa kita boleh menikmati semuanya itu, kita boleh menikmati yang namanya kemapanan, kenyamanan dunia, kita boleh menikmati, tetapi landasan kita bukan itu. Tujuan hidup kita bukan itu. Tujuan hidup kita adalah kerajaan sorga. Tujuan hidup kita adalah hidup kekal bersama dengan Allah. Amin. Itu yang harus menjadi tujuan kita. Dan tiket yang mengantar kita ke sana adalah iman kepada Tuhan Yesus. Seorang yang beriman kepada Tuhan, ingat, iman kita yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan baik kita. Tetapi tanda adalah ciri khusus dari seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka dia pasti akan berbuat baik. Karena apa? Karena itu yang diajarkan oleh Alkitab. Dia akan mengasihi sesama, dia akan peduli dengan sesama. Dia akan hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang kelima itu Tuhan sampai bilang gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, yang bersandar pada kekuatan manusia. Saya bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa orang hatinya menjauh daripada Tuhan? Karena dia terikat dengan dunia ini. Dia terikat dengan materi. Dia terikat dengan kemapanan. Dia terikat dengan berkat yang Tuhan beri, bukan pribadi Tuhan. Amin. Itu yang membuat orang terkutuk. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perikop ini mengingatkan kita kembali bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan itu bersifat kekal. Pilihan ada di tangan kita saat ini. Kita mau pilih hidup seperti orang kaya yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain, tanpa mempedulikan kemuliaan bagi kerajaan sorga. Atau mari kita hidup seperti Lazarus, sederhana. Ya, bersyukur kalau kita menikmati kenyamanan, kemapanan, berkat yang Tuhan berikan. Tetapi kita tidak terbuai di dalamnya. Tetapi kita tidak lupa diri. Tapi kita tetap ingat Tuhan. Kita tetap ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dari perikop ini memberikan peringatan bagi saya dan Bapak Ibu, peringatan keras sekali, ya, bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah tujuan akhir dari semua orang, bukan kehidupan dalam dunia ini. Dunia ini fana, saudara. Dunia ini tidak ada yang kekal. Makanya jangan kita main-main dengan Tuhan. Waktu kita diberkati, jangan kita mengatakan bahwa itu semua usaha saya, ya kan? Contoh nyata banyak, ada seorang selebgram,
Yang dia katakan bahwa Tuhan aja bingung bagaimana cara memiskinkan dia. Ya kan? Dan hari ini dia buktikan sendiri bahwa bagaimana hari ini Tuhan lagi memiskinkan dia. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan pola pikir kita. Jangan terikat dengan dunia ini. Waktu kita diberkati, ingat sekali lagi, saya sangat diberkati bahwa hidup kita ini berkecukupan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kalau ada kelebihan, itu bukan punya kita toh, tetapi itu punya orang lain. Ya akan Tuhan titipkan di sekeliling kita. Makanya belajar peduli. Makanya belajar saudaraku yang terkasih dalam Tuhan untuk tidak terikat dengan dunia ini. Ini yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Ya, bahwa iman kita yang akan menghantarkan kita untuk masuk dalam kehidupan kekal. Bahwa iman kita yang akan menghantarkan kita untuk melihat kemuliaan Allah yang akan Allah berikan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ini yang bisa saya bagikan, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua di dalam kita hidup menjalani dalam kita menjalani kehidupan di muka bumi ini akan mengantarkan kita pada kehidupan kekal kelak bersama dengan Allah dalam kemuliaannya. Mari kejarlah perkara-perkara yang di atas. Mari kejarlah hal-hal yang Tuhan kenan dalam hidup kita. Ya, kalau Tuhan gak berkenan, ya sudahlah. Mari kita tinggalkan karena kita mengasihi Tuhan. Daripada kita menyakiti hati Tuhan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadikan firman ini rema bagi setiap kita, bahwa sengsara di dunia ini akan membawa kita pada kenikmatan yang akan kita nikmati kelak di dalam kerajaan surga bersama Allah di dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah-ibadah yang akan datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali tentang bagaimana hidup di muka bumi ini. Biarlah kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman, kami semua dapat menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat kasih karunia Tuhan, dan meteraikan roh firman dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sampai berjumpa lagi di ibadah yang akan datang saudara yang terkasih. Beberapa pengumuman. Selamat ulang tahun buat Anya. Tuhan Yesus memberkati dalam usia yang baru, agar senantiasa mempermuliakan Tuhan, senantiasa hidup di dalam berkat kasih karunia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan saudara yang terkasih, sementara minggu ini kita off dulu untuk kegiatan tengah minggu, ya, dan kita akan berjumpa lagi setelah kita ibadah offline akan datang. Ibadah minggu depan kita akan laksanakan bersama di gedung. Dan terus berdoa agar kita semua sehat, kita semua kuat di dalam perlindungan Tuhan Yesus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan saya sangat bersyukur atas setiap dukungan doa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sudah sembuh, hanya saja masih butuh pemulihan karena batuknya masih lumayan ya saudara. Saya kalau ngomong seperti ini itu masih gatal di tenggorokan, ya. Virusnya memang udah nggak ada, tetapi bekasnya itu masih membekas saudara, dan itu butuh pemulihan, butuh waktu untuk pemulihan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan bagi kita semua. Tetap sehat, tetap kuat dalam perlindungan Tuhan, dan sampai berjumpa di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah pada kesempatan ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah bersama di dalam sukacita, damai sejahtera di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat rahmat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami.
Biarlah sepanjang minggu ke depan ini Tuhan kami senantiasa disertai, diberkati, dan dijagai oleh Tuhan. Lindungi kami dimanapun kami berada Tuhan, dalam usaha, pekerjaan, pendidikan kami semua diberkati. Dalam segala hal menjadi kerinduan kami yang sedang kami hadapi, kami percaya bersama Tuhan kami akan menanggung segala perkara dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Biarlah di ibadah-ibadah yang akan datang kami akan berjumpa dalam sukacita, damai sejahtera yang dahsyat dan luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Dan akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu, ketahuilah bahwa Tuhan baik dalam hidupmu. Kembalilah engkau dalam rumah tangga, aktivitas pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan engkau, senantiasa hidup rukun, senantiasa hidup dalam sukacita, damai sejahtera, tetap memiliki iman, percaya dan pengharapan kepada Tuhan, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat-Nya, kasih, anugerah, limpah rahmat, kesetiaan, penghiburan dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam sepanjang kehidupanmu. Ia mengurapi roh, jiwa, dan tubuhmu dengan pengurapan baru engkau alami sepanjang hidupmu. Apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu di dalam kehendak Tuhan, pasti Tuhan buat berhasil. Tingkap-tingkap langitnya dibukakan bagimu, mencurahkan hujan berkat atas hidupmu. Maka diberkatilah pribadimu, diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, anak cucu keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati bakul adonanmu, Tuhan memberkati kekuatanmu, kesehatanmu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, pendidikan studimu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati juga perbendaharaanmu di dalam kuasa-Nya yang dahsyat dan luar biasa. Segala belalang pengelap, belalang pengirik, belalang pelompat yang memakan habis dari hasilmu, Tuhan halaukan dari hidupmu. Bahkan sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun dipatahkan dalam nama Yesus. Inilah saatnya Ia mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun, karena tangan kasih Tuhan Yesus menopang engkau. Persekutuan dengan Roh Kudus memeteraikan hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Ia datang kembali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur